Oke, sekarang kita masuk ke fungsi trigonometri ya. Jadi biasanya itu di trigonometri kan kita kemarin sudah belajar yang tentang ini ya, sudut-sudut istimewanya dia. Jadi kalau untuk mencari sin, cos, tangan, kosek, kotangan seperti apa, ini kan bisa dilihat di sini ya, di slide sebelumnya. Di pemaparan sebelumnya sudah saya jabarkan. Nah, dia ada mencari cos, mencari sin, mencari tangan dari dari segitiga siku-siku ini ya. Jadi persamaannya ini. Kemudian kalau di dalam fungsi biasanya itu posisinya itu kan dibuat di dalam kartesian ya. Nah, untuk kartesian itu biasanya seperti ini. Jadi dibagi jadi 4 kuadran. Jadi ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, kuadran 1 ini untuk semua fungsi trigonometri. Jadi sinus, kosinus, tangen, dan segala macam. Tapi untuk kuadran kedua ini untuk sinus dan kosekan, kuadran 3 tangen dan kotangan, kemudian kuadran 4 untuk kos dan sekan, seperti ini. Kemudian yang perlu diingat itu adalah sudut istimewanya. Oke, untuk sudut istimewa di fungsi trigonometri itu kan zaman kita dulu belajar SMP atau SMA kan ada kuadran 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini di dalam radian. Oke, jadi kalau kita pasangkan dalam satu lingkaran seperti ini. Nah, nanti yang kalau satu lingkaran full kan kemarin 2pi ya. Jadi satu lingkaran full 2pi, kemudian untuk 2pi atau satu lingkaran full itu sudutnya dari sin A, sin 2pi itu kan 0. Kemudian cos 2pi itu 1, kemudian tan 2pi itu 0. Ya, kemudian untuk sudut 0 juga ini kan kemarin di 2 gini ya. Jadi 2pi misalnya ini 0. Jadi mulai dari start sini kembali lagi ke sini itu kan 2pi, satu lingkaran full. Jadi kalau misalnya setengah pi di sini berarti 1/4 lingkarannya. Seperti itu. Kemudian kita punya rule atau identitas dari fungsi trigonometri. Jadi ini identitasnya. Jadi dia punya reciprocal identitas, kemudian ada Pythagorean identitas, ada penambahan dan penjumlahan, ada dua sudut di dalam satu formula. Misalnya ini sin 2pi. Sin 2pi ini isinya adalah 2 sin theta dan cos theta dikali cos theta. Nah, ini kalau dijabarkan jadi seperti ini. Kemudian untuk gambaran dari masing-masing grafik kalau misalnya kita grafikan ya. Jadi fungsi misalnya kita punya fungsi fungsi fx itu sama dengan sin x. Nah, itu grafiknya kayak mana bentuknya? Bentuknya seperti ini. Nih, kalau belajar alat ukur atau yang pakai osiloskop, nah biasanya kan osiloskop keluarnya gini ya, gelombang sinus gini. Atau misalnya nanti mau belajar rangkaian listrik, nah nanti akan ketemu gelombang sinus begini. Nah, ini kalau kita misalnya punya fungsi fx itu adalah sin x, domainnya itu adalah misalnya ini saya domain x-nya ini dia adalah bilangan real ini, kemudian range-nya itu dari min 1 sampai tak hingga. Jadi fx-nya dari nilai sini sampai sini. Jadi panjang gelombangnya itu adalah dari 0 sampai 2pi. Nah, ini kan satu lingkaran full ya. Jadi di dalam gelombang ini kan punya periode ya, periode dan amplitudo.
Diingat lagi periode yang mana, amplitudo yang mana ya. Oke, kemudian ada kalau cos X, kalau kita punya fungsi cos X, nah ini digambarkan seperti apa grafiknya. Nah ini seperti ini. Jadi posisinya itu dimulai setengahnya dari ini, dari seperempatnya dari sinus ini lebih maju dia, memajukan seperempat dari sin ini. Jadi makanya jadinya seperti ini untuk satu gelombang full. Jadi dia sinnya dimajukan ke depan sini. Kalau untuk mengingatnya ya, yang lebih mudah. Jadi kan ini kan selalu period ini. Nanti di sebelahnya nyambung lagi sampai 2pi. Nah, untuk mencari grafik cos, ini seperempat gelombang yang di sini tuh dibuang. Nah, jadi ya tinggal segini. Gitu. Berbeda dengan tangan. Tangan itu gelombangnya justru seperti ini. Nah, misalnya sini range-nya itu sampai tak hingga ya. Tak hingga sampai minus tak hingga range-nya fx. Nah, domainnya x itu dari min 2n tambah 1 dikali pi per 2. Kemudian untuk kotangan itu gambarnya kebalikan dari tangan. Cuma domainnya itu dari minus np sampai np lagi. Range-nya juga sama. Kalau di fx dari tak hingga sampai minus tak hingga. Jadi semua bilangan real itu masuk ke dalam range fx ya. Kemudian ada sekan dan kosekan, ini juga sebenarnya hampir sama, cuma bedanya itu adalah kalau di dalam listrik itu dia beda fasa ya. Jadi dia ada yang duluan, ada yang kelewatan. Jadi lagging sama leading tegangannya itu kalau misalnya mau diasumsikan ke dalam listrik. Jadi kalau sekan itu dia dari sini mulainya. Nah, kalau ini dia digeser. Kalau kosekannya digeser. Jadi awalnya mulainya dari min pi per 2 misalnya. Nah, pas di kosekan itu digeser dari 0. Seperti ini. Ini juga sama. Untuk grafik yang ini tuh semuanya tuh digeser. Begitu untuk sekan dan kosekan. Nah, kemudian domainnya juga berbeda. Domainnya ini hampir sama. Domainnya ini kan sama dengan domainnya tan ya. Tan X. Nah, domainnya ini kan sama dengan domain kotangen. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya soal untuk menggambar grafik. Ya, misalnya sebelum masuk ke dalam gambar grafik kita mau mencoba, misalnya kita mau punya sin 2pi per 3. Nah, ini kalau kita asumsikan di dalam lingkaran, di mana posisinya dia? Ya, pertama kita tahu, lingkaran ini kita bagi 4 dulu. Jadi sini X, di sini Y. Kemudian sini titik tengah ya, ini anggap aja di tengah-tengah dia. Titik tengahnya di sini, kemudian kita mau cari sin 2pi per 3. Sin 2pi per 3 ini posisinya di mana? Gitu ya. Jadi berarti kan kita tahu sudutnya dia ini adalah, tetanya dia ini adalah 2pi per 3.
Oke. Nah, kemudian korespon poinnya itu adalah di setengah, min setengah, dan akar 3/2. Kalau yang ini di siniin, dimasukin ke poin. Maka sin 2pi per 3 itu adalah posisi Y-nya itu ada di akar 3/2. Ini X dan ini Y. Maka kalau kita gambarkan, posisinya itu berada di sekitar sini. Nah, ini adalah 1/2 akar 3/2. Ini 1. Kemudian dari sini ke sini itu adalah 2pi per 3. Oke, sekarang bagaimana dengan cos min 5pi per 6. Ini cari ya, jadi tugas. Sekarang kalau kita asumsikan ke dalam, kita misalnya punya tangga nih. Kita ada tangga, tangganya itu tingginya itu 4 kaki misalnya. Kita punya tangga, tingginya 4 kaki, kemudian tangga itu punya anak tangga ya. Anak tangga. Kemudian ini tingginya ini 4 kaki. Kemudian sudut yang dibentuk sama anak tangga ini adalah 10 derajat. Nah, sekarang kita mau cari berapa panjang ini yang terbentuk, ramnya yang terbentuk. Jadi dari titik sini ke sini itu berapa? Ini kita bisa pakai Pythagoras tadi atau trigonometri ini. Kita asumsikan seperti ini. Ya. Nah, sudut yang terbentuk ini dari anak-anak tangga tadi kan 10 derajat. Kemudian ini X-nya, kemudian di sini ininya 4 kakinya. Ya. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahannya itu, ini X ini kita anggap yang mau kita cari atau RAM-nya tadi. Kemudian 10 derajatnya itu ada di sini. Nah, ini kan kemudian X itu sama dengan 4 per sin 10 derajat. Ya. Ini untuk mencari X ini dibagi ini ya tadi kemarin ya. Ingat rumusnya trigonometri. Kan sininya 4, kemudian sininya sin 10 derajat. Maka X-nya itu sekitar 23,035 kaki. Seperti itu. Kemudian misalnya seorang tukang ya mau membuat 20 kaki tangga ya, mau buat tangga 20 kaki. Kemudian antara tangga dan ini
antara tangga dan tanah, itu sudut yang terbentuk itu adalah 60 derajat. Kemudian berapa jarak antara base-nya tangga ini, jarak antara base tangga ke tangganya. Jadi saya ulangi. Jadi misalnya seseorang itu mau membuat tangga. Nah, dia tuh mau tangganya itu 20 kaki tingginya. Jadi ini rumah ya, misalnya dia punya rumah begini. Nah, dia mau bikin tangga itu 20 kaki tingginya. 20 kaki. Nah, gimana caranya dia merancang tangga 20 kaki dengan kemiringan antara tanahnya ini, kemiringan yang dibentuk ini adalah 60 derajat. Nah, dia mau tahu jaraknya dari base ini ke atas ini itu berapa. Jadi X-nya sama ya, X-nya yang dicari ya. Nah, kalau seperti ini kan sama seperti seperti penyelesaian sebelumnya. Nah, ini juga dijadiin tugas. Tugas 2. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya saya punya persamaan seperti ini. Tadi kan sudah dibahas tentang trigonometri identitas trigonometri ya di awal. Nanti bisa di skip ke awal. Jadi kalau misalnya saya punya persamaan 1 ditambah cos 2 theta ini sama dengan cos theta. Nah, ini bagaimana caranya kita mencari solusinya? Solusinya kalau seperti ini. Jadi ini pertama solusinya seperti ini bisa dilakukan jika dan hanya jika 1 ditambah 2 cos kuadrat theta min 1 sama dengan cos theta. Gitu ya. Kemudian ini akan benar jika nilai 2 cos kuadrat theta dikurang cos theta itu sama dengan 0. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita memfaktorkan ini ya. Kita bikin faktornya yang di sebelah kiri ini. Kalau kita faktorkan atau kita hilangkan kuadratnya, ini kan nilainya menjadi cos theta kemudian 2 cos theta kurang 1 sama dengan 0. Kemudian seperti kita tahu tadi ya, cos theta sama dengan 0 itu akan terjadi ketika nilai theta-nya itu ada di pi per 2, kemudian ada di pi per 2 plus minus pi, kemudian pi per 2 plus minus 2pi, dan seterusnya. Kemudian
cos pi, nilai cos pi itu akan bernilai setengah jika posisinya tadi di dalam lingkaran itu atau sudut yang terbentuk itu adalah tetanya itu pi per 3, kemudian pi per 3 plus minus 2 pi, atau pi-nya itu adalah min pi per 3, kemudian dan min pi per 3 plus minus 2 pi, dan seterusnya. Nah, dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk solusi persamaan ini itu bisa dicari dengan nilai pi-nya itu adalah pi per 2 ditambah np, kemudian nilai tetanya itu adalah pi per 3 ditambah 2 np, dan nilai tetanya itu adalah min pi per 3 ditambah 2 np, di mana n-nya itu adalah 0, kemudian plus minus 1, dan plus minus 2, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau kita mau cari ini, solusinya nilai ini, itu kita harus menjabarkannya lagi pakai identitas tadi, identitas trigonometri, kemudian disederhanakan, dan setelah disederhanakan itu dicari tahu nilai tetanya ini berapa. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana caranya kita menggambar? Jadi misalnya saya punya fungsi fx itu adalah 3 sin 2x dikurang pi per 4, kemudian ditambah 1. Nah, saya mau menggambar ini tadi. Nah, saya menggambar ini bagaimana caranya? Pertama, grafik fasenya itu akan bergeser di y sama dengan sin x. Kemudian dia itu bergeser sekitar pi per 4. Setiap unitnya. Jadi ini ada pi per 4. Kemudian di y-nya di sin. Fungsi fx-nya ini ya, y. Itu ada di sin x. Kemudian untuk bagian horizontalnya, dia itu akan dikompres menjadi faktor 2, jadi per 22 gitu. Kemudian untuk di sebelah sini horizontalnya ini kan kelipatan 2, kemudian di vertikalnya kelipatan 3. Kemudian di vertikalnya di shift 1, jadi digeser per 1 unit. Kemudian periodenya ini, periodenya si f, periodenya fungsi adalah pi. Ya. Dia tahu periode, amplitudo, itu harus diingat kalau mau menggambar ini. Menggambar sinus ini. Jadi, dari persamaan ini bisa kita simpulkan kalau nilai fx-nya itu, fx ini kan y ya. Fx ini pasti di gelombangnya y. Nah, dia itu di sin. Nilainya di sin x. Kemudian sin x ini dia itu digeser per pi per 4. Nih, dia tergeser pi per 4 dari persamaan ini. Dia sin x tergeser di pi per 4. Kemudian horizontalnya ini, bagian yang horizontal atau x-nya itu ditarik sebanyak faktornya 3, kelipatannya 3. 2 ya, 2. Ini 2. Kemudian yang y-nya itu adalah 3. Jadi dia lebarnya itu adalah 2, kemudian tingginya itu adalah 3. Seperti itu. Dan periodenya itu masing-masing gelombang itu adalah pi. Maka kalau kita gambar gini ya.
Jadi dia satu gelombangnya itu kan nilainya pi, berarti dari sini ke sini. Kemudian secara horizontal dia itu kan gapnya itu adalah 2 tadi ya. 2, kemudian secara vertikal gapnya 4, tapi dia di shift ke atas sebanyak 1. Makanya gelombangnya itu agak turun begini, setengahnya ini ada di sini, di 1. Kalau seandainya dia tidak di shift, maka ini kan posisi teratasnya itu ada di 3. Karena dia di shift, digeser ke atas 1 kali, maka gelombangnya jadi di 4. Seperti itu. Jadi cara bacanya gini. Pertama, fx ini adalah nilai sin x. Ya berarti kan tinggal diganti saja, nyari nilai x-nya dari 0 sampai tak hingga. Diganti, kemudian tahulah jadinya nilainya y ini ada di berapa. Kemudian dia digeser sebanyak pi per 4. Setelah kita tahu nilai y-nya itu berapa, kemudian digeser jadi pi per 4. Pi per 4 itu kan sekitar di sini ya. Nih pi per 4. Misalnya awal mulanya itu nilai y-nya itu didapat min 2. Min 2, kemudian ditarik gelombangnya menjadi pi per 4 di sini. Jadi misalnya x-nya itu adalah pi per 4, maka y-nya adalah min 2. Kemudian kita masukkan lagi nilai yang lain, nilai x yang lain, bisa 2, 3, dan seterusnya. Itu didapat di saat setengah pi per 2, itu didapat nilainya 4. Maka akan naik terus dia sampai ke 4. Begitu. Sama seperti kita bikin fungsi yang tidak menggunakan pi-pian ya, jangan bingung ya. Jadi di sini sebenarnya tinggal diganti saja nilai x-nya dengan yang tertera di sini. Ya, mungkin awalnya itu, jadi kalau misalnya kalian cari manual, mungkin awalnya itu tidak didapat min 2 dan 4. Cuma di sini kan dia minta dia digeser 1 ke atas ya. Minta geser. Berarti mungkin awalnya ini posisinya itu ada di min 3 dan 3. Ya, untuk titik terendah dan titik tertingginya dalam satu gelombang itu adalah min 3 dan 3 misalnya range-nya. Cuma di sini dia minta di shift 1 ke atas. Kalau misalnya di min 1 berarti di shift 1 ke bawah. Seperti itu. Nah, sudah tahu seperti ini ya sekarang tinggal dilanjutkan saja. Karena dia ya perulangan ya, per periode. Jadi diulang-ulang saja gelombangnya seperti itu. Jadi cukup mencari satu gelombang kemudian di mirror ke sebelah-sebelahnya. Seperti itu untuk trigonometri. Oke, ini kalau kita hitung manual seperti ini. Nah, gimana kalau misalnya kita pakai software atau program yang kita pernah pelajari, misalnya pakai LabVIEW. Ini saya contohkan di LabVIEW ya. Kita bikin create project. Kemudian ini pasti sudah belajar LabVIEW ya. Karena semester 1 itu ada LabVIEW-nya. Nah, sekarang tadi persamaan kita itu adalah fx sama dengan 3 sin 2 dikali x kurang pi per 4 ditambah 1 ya. Jadi ini bagaimana caranya kita mau lihat dia. Saya contohkan di sini kita bisa pakai formula not. Jadi formula not ini tinggal diketik seperti pemrograman C. Jadi biasanya kan kalau ini kan biasanya pakai yang ini ya, yang graphical
fungsi ya. Nah, sekarang kita coba pakai formula not. Jadi ini saya masukkan inputnya X misalnya ya. Kemudian outputnya itu adalah fx. Nah, ini tinggal kita ketik aja persamaan yang ini tadi. Nih, persamaan ini kita ketikkan ke sini. Fx sama dengan 3 dikali sin, kemudian dalam kurung 2 dikali X dikurang pi dibagi 4. Kemudian ditambah 1. Jangan lupa titik koma. 1, 2, 3, 1, 3. Oke. Kemudian ini mau kita tampilkan pakai waveform ya. Ini contohnya. Kemudian kita sambungkan ke sini waveform chartnya. Kemudian, nah sekarang kita butuh input X-nya. Nah ini kan X-nya dalam radian. Nah, supaya dia melakukan perulangan terus-terusan, jadi kan kita nggak capek-capek nginputin satu-satu ya. Kita kasihkan for loop ya. Si for loop, kemudian iterasinya kita sampai 360 ya. 360 kan sama dengan 2pi ya. Kemudian, nah karena ini di dalam radian, ini kan fungsinya dalam radian, sementara input kita dalam degree. Nah, kita harus mengubahnya ke dalam degree, tuh radian dulu, cari sini, tuh radian. Nah, yang ini, degree tuh radian. Ini diklik, kemudian ini masuk ke X. Nah, ini inputnya dari I. Nah, sekarang kan beda nih tipe datanya. Kalau seperti ini nanti data yang dihasilkan itu nanti error. Misalnya kita coba ya. Kita coba run. Nah, keluarnya seperti ini. Karena tipe datanya salah. Tipe datanya beda. Jadi kita harus mengubah ini menjadi double dulu. Karena tadi tipe datanya ini double. Kita cari tuh double di sini ya. Tuh double. Nah, ini kita ubah dia ke double dulu. Kemudian supaya kelihatan kalau ini sepertinya jalannya langsung jebret gini, satu kali langsung, karena tidak ada delaynya di situ. Jadi kalau mau lihat dia benar-benar jalan ya kita kasih delay. Nah ya, timing, kemudian kita delay sekitar 100 lah ya, 100 milisecond. Nah, nanti kelihatan ini bergerak seperti ini. Tuh ya, nanti sininya langsung auto scale. Atau misalnya terlalu nggak kelihatan juga, kita bisa auto scale. Kita clear chart. Nah, ini dari awal bentuknya. Atau ini terlalu lambat, ya kita ganti lagi timernya. Jadi 50 misalnya. Kemudian ini kita edit scale-nya. Auto scale X, kemudian auto scale Y. Oke, kemudian mungkin ada di properties. Seperti ini, scalingnya sampai sini aja. Nah, gini. Ya ini sebenarnya nilainya radian ya jadinya ya.
Oke, ini kita run. Nah, ini dia akan mencoba nilainya dari awal seperti itu. Nah, dia akan auto scale terus ginilah dia kalau misalnya kita mau mencoba memasukkan yang kita pelajari di kalkulus ke LabVIEW ya. Jadi ini satu radian ya, satu lingkaran. Satu lingkaran itu kan 2pi ya. Jadi nilai 2pi nya adalah seperti ini, dan ini akan berperiode terus-terusan. Begitu kalau mau dicontohkan ke menggunakan LabVIEW. Oke, sekarang misalnya kita punya grafik nih seperti ini. Nah, ini bagaimana caranya kita mengetahui persamaan fungsinya apa? Nah, pertama kita harus lihat dulu titik senternya di mana. Misalnya saat ini kan si sinus, gelombang sinus itu kan ada masing-masing periodenya ini, itu kan ada nilai tengahnya ya, di mana posisi tengahnya ya. Nah, sekarang kita lihat dari gelombang ini, titik tengahnya di mana? Berarti titik tengahnya ada di 0 di sini ya. Nah, titik tengahnya tuh ada di sini, di 0. Berarti nilai Y itu sama dengan 0. Sekarang kita mau tahu amplitudenya. Amplitudonya kita bisa lihat dari sini, dari titik sini, tinggi lembah sampai bawah. Nah, dari titik sini sampai titik sini, ini kan amplitudonya itu 4 ya. Berarti amplitudonya 4. Karena ini sama ini identikal, ya, dia itu sama bentuknya. Pasti kalau di sini amplitudenya 4, di sini pasti amplitudenya juga 4 kan? Nah, sekarang kita sudah tahu amplitudenya 4, kemudian posisinya dia ini sekarang berada di mana. Kalau seandainya dia turun ya, misalnya gelombangnya itu satunya ada di sekitar sini, turun ya. Di sini berarti ketiga misalnya. Nah, ini 5. Nah, ini kita cari titik tengahnya. Titik tengahnya mungkin tidak di 1, di 0, mungkin di sini. Nah, kalau di sini kan berarti Y-nya sudah tidak 0 lagi ya, misalnya di situ. Ini berarti kita bagi dari 3 ke 5. 3 sampai 5 dibagi 2, berarti 1. Berarti Y-nya 1. Min 1 di sini ya nilainya. Min 1. Jadi min 5 ditambah 3 dibagi 2. Sekarang untuk soalnya kita ini Y-nya kan sama dengan 0. Nah, kemudian kalau kita mau menuliskan Fx-nya, jadi seperti ini. Fx sama dengan, tadi amplitudenya 4 ya. 4. Nah, sekarang kan kita belum tahu ini gelombang bentuk cos atau sinus. Nah, karena kita belum tahu ini cos atau sinus, ya udah kita tulis aja dulu cos, kemudian ada koefisiennya berapa atau konstan, nilai konstan berapa dikali x ya. Terus kita tulis juga fx sama dengan 4 kali sin kx. Nah, sekarang untuk mengetahui ini sinus atau kosinus, kita lihat dulu sifatnya kosinus sama sinus. Kalau sifatnya cos theta-nya sama dengan 0, ini kan hasilnya biasanya 1 ya. Kemudian kalau sin theta sama dengan 0, ini nilainya 0. Nilai x di sini kita kasih 0. Maka kan fx-nya itu disumbu y-nya itu harusnya 1 ya. Kemudian kalau di sini disumbu y-nya jadi 0. Jadi pas disumbu y-nya. Sementara kalau misalnya ini cos, dia itu nilainya 1, berarti dia tidak disumbu sini, berarti dia berada di sini posisinya. Ya. Atau di sini, atau di sini, atau di sini kan. Nah, maka karena kita tahu ini cos ini hasilnya adalah 1, sementara disumbu dia tuh berada di titik 0. Di sini ya.
saat Y-nya sama dengan 0 itu ada grafiknya. Maka ini bisa kita hilangkan. Oke, jadi persamaan ini itu adalah gelombangnya, bentuk gelombang dari sinus. Nah, sekarang kita mau cari nilai K-nya atau nilai konstantanya. Kan kita sebenarnya awalnya nggak tahu ya nilai konstantanya berapa ya. Nah, untuk melihat nilai konstanta, kita lihat dulu panjang gelombang satu periodenya dari sini ke sini. Ini ada berapa? Panjang gelombangnya kan kalau kita hitung tuh 8 ya. Berarti panjang gelombangnya adalah 8. Atau periodenya ada 8. Nah, sekarang kalau kita tahu nilai P-nya itu 8, nah nilai K-nya ini berapa? Nilai K ini berapa? Dengan periodenya 8. Ya, jadi seperti kita ketahui kalau untuk satu gelombang penuh, jadi kalau punya sin X itu kan nilainya adalah 2pi ya untuk satu gelombang penuh, satu lingkaran full atau satu gelombang penuh nilainya kan 2pi. Kemudian kalau misalnya kita punya sin Kx, ini kan harusnya nilainya jadi 2pi per K ya. Ya, jadi kalau misalnya kita punya sin X, maka periode gelombang kita itu kan adalah 2pi. Nah, kalau seandainya kita punya persamaan sin Kx, maka periode gelombang kita itu adalah 2pi dibagi K. Gitu. Nah, sekarang kita tahu nilainya kita ini, periode gelombang kita ini kan tadi 8 ya. Maka ini bisa kita buat 2pi per K itu sama dengan 8. Nah, ini kan bisa kita cari ya nilai K-nya berapa pakai kali silang. Maka nilai K itu adalah 2pi dibagi 8. Jadi sama dengan pi per 4. Maka gambar ini persamaan hasil akhirnya itu adalah fx sama dengan 4 dikali sin, tadi K-nya itu dapat pi per 4 ya, pi per 4x. Gitu caranya. Cukup gampang ya, cuma melihat di mana titik senternya, kemudian berapa amplitudonya, kemudian periodenya berapa. Nah, untuk amplitudo dan periode itu harap diingat-ingat lagi di pelajaran yang lain, seperti alat ukur atau rangkaian listrik mungkin ya. Jadi kalau itu paham, nanti di sini juga lebih paham. Kalau misalnya saya punya gelombang ini, ini persamaannya apa ya? Ini tugas ya, tugas ketiga. Oke, untuk trigonometri cukup di sini. Sekian dan terima kasih.